Bapak Ibu sidang jemaah yang berbahagia, tema kuliah zuhur kita hari ini, dua amal yang akan mengantarkan kita ke surga dan neraka. Hadirin Bapak Ibu sidang jemaah yang berbahagia, di dalam kehidupan manusia, kita akan selalu dihadapkan dengan dua hal. Pertama adalah kebaikan, dan yang kedua adalah keburukan. Yang menjadi sangat istimewa, di antara kedua amal itu bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Namun demikian sesungguhnya, orang yang melakukan amal baik, kemudian mereka menyembunyikannya, maka insya Allah dia menjadi amal yang tinggi kualitasnya. Tapi ada juga orang yang melakukan kemaksiatan. Mereka melakukan dosa, kemudian mereka sembunyikan dosa tersebut. Maka sesungguhnya dosa seperti itu sangat besar akibatnya di kemudian hari. Maka sidang jemaah yang berbahagia, pertama yang akan kita kupas adalah amal rahasia. Kalau berbicara tentang amal rahasia adalah berbicara tentang kualitas iman yang sangat tinggi. Bahkan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, orang yang mampu untuk menyembunyikan amal mereka adalah amal orang-orang yang baik. Bahkan di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa ayat 142, Allah menyebutkan betapa hebatnya orang munafik, tetapi mereka tidak akan bisa menyembunyikan amal-amal mereka. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Innal munafikina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ingin mencoba menipu Allah, tetapi Allah membalasnya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa. Dan apabila mereka mendirikan solat, maka mereka akan mendirinya dalam keadaan malas, dan mereka tidak melakukannya kecuali untuk mendapatkan pujian manusia. Maka sidang jemaah yang berbahagia, ayat ini menunjukkan bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu terlihat dari cirinya. Pertama, dia tidak akan rajin untuk beribadah. Datang ke masjid ketika ada waktu yang dia perlukan. Begitu nak mencalon, baru dia datang. Tetapi yang dia lakukan selalu untuk hanya mendapatkan penilaian dari manusia. Tak lebih daripada itu. Maka ayat ini sesungguhnya mengatakan, orang-orang munafik tidak mungkin bisa mereka melakukan amal-amal soleh yang mereka lakukan. Sidang jemaah yang berbahagia, ada dua bentuk amal soleh yang bisa kita lakukan dan bisa kita sembunyikan. Yang pertama tentunya amalan hati. Berbicara tentang keikhlasan. Berbicara tentang tawakal, tawaddu, rasa syukur, qanaah, dan lain sebagainya. Itu adalah amalan hati. Sehingga setiap amalan hati itu tidak perlu kita ungkapkan kepada orang lain, karena sesungguhnya diungkapkan atau tidak Allah mengerti apa yang ada dalam diri kita. Yang kedua, ada amalan-amalan yang bisa terlihat. Yang apabila kita lihatkan, selama niatnya tidak berubah, dia tetap memberikan pahala. Tapi ketika amal baik itu kita sembunyikan, dan bisa tidak terlihat oleh orang lain, maka Allah akan memberikan pahala yang lebih hebat. Maka di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 271, apa yang diungkapkan oleh Allah? In tubdu sadaqatin fani'immah hiya. Kalau kalian bersedekah, kemudian kalian nampakkan sedekah kalian, maka kata Allah di dalam ayat itu akan lebih baik bagi kalian. Wa in tukhfuha wa tu'tuhul fuqara. Tetapi kalau kalian memberikan sedekah itu kepada orang miskin, kemudian kalian menyembunyikannya, fahuwa khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kalian. Sidang jemaah yang berbahagia, ayat ini menunjukkan kita bersedekah, ditulis nama kita di depan, gak ada yang salah, Pak. Selama tentunya apa yang menjadi niat kita itu semata-mata karena Allah. Tapi kata Allah, seandainya kalian memberikannya kepada orang miskin, apa yang dimaksud? Memberikan sesuatu kepada orang yang tidak kenal, Pak. Yang mungkin maaf, ketika kita memberikan tidak lagi berjumpa. Ketika kita memberikan, maka tidak ada harapan apapun di belakang itu. Maka Allah mengatakan, itu khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Tapi hari ini kan luar biasa Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia. Bahkan sedekah jadi konten kreator hari ini, Pak. Orang mencari orang-orang miskin, kemudian dipasangkan bagi dia mic, kemudian seorang yang menerima nangis-nangis. Masalahnya untuk apa dia bikin konten? Betulkah dia ingin bersedekah ikhlas? Atau ia akan mendapatkan freeware yang lebih banyak sehingga mereka akan mendatangkan uang? Masya Allah, 2029. Inilah sidang jemaah yang berbahagia yang terlihat hari ini. Maka sidang jemaah yang berbahagia, bahkan Nabi memuji
Orang-orang yang beribadah kemudian mereka menyembunyikan amal ibadah mereka. Dalam hadis itu Nabi mengatakan sab'atun yuzilluhumullah fi zillin yauman la izzat illa zilluh. Ada 7 golongan manusia yang kata Nabi, yang mereka yang akan mendapatkan perlindungan, yang ketika itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Siapa yang Nabi maksud? Rajulun tasaddaqa bisadaqah. Seorang yang bersedekah dengan sedekah paha kemudian dia sembunyikan. Hatta la ta'lama simaluhu ma yunfiqu yaminu. Sampai-sampai kata Rasulullah, orang itu tangan kanan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanan. Dalam hadis itu juga Nabi mengatakan, sampai dikatakan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dan menangis, dan itu tidak ada orang yang tahu. Maka sidang jemaah yang berbahagia, banyak contoh yang pernah kita lihat sidang jemaah yang berbahagia. Ada seorang ulama yang bernama Al-Hafiz Ahmad bin Zaid. Pernah dia mengatakan, saya pernah berteman dengan Ayub Asy-Syirkani. Satu ketika kami mengaji dengan seorang ustadz. Kemudian apa yang disampaikan tuan guru itu membuat dia tersentuh batinnya. Kemudian dia menangis. Sampai menangis keluar pula ingusnya, Pak. Tapi begitu orang mandang kepadanya, apa yang dikatakan Ayub? Sesungguhnya sakit flu itu memang berat. Apa kata ulama? Dia menangis karena mendengarkan curahan apa yang disampaikan oleh asatid itu. Tapi begitu orang melihatnya dia takut. Sehingga dia katakan, inilah akibat kalau flu itu berat. Padahal dia bukan penyakit flu. Tapi ketika ulama, apakah dia berdosa? Dia tidak berdosa. Karena dia bukan mengatakan, saya sakit flu. Kan dia cuma mengatakan, sakit flu itu memang berat. Kemudian, ada cerita Daud Al-Hindi. Apa yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Abi Abdi mengatakan, Ibnu Hindi arba'ina sana la ya'lamu ahlahu. Apa dia katakan? Sahabat Daud bin Hindi ini, Abu Hindi, dia berpuasa 40 tahun lamanya sidang jemaah yang berbahagia. 40 tahun tidak tahu keluarganya kalau dia puasa 40 tahun. Sementara dia katakan, karena khazazah, pekerjaannya menjual pakaian. Pekerjaannya sama dengan bapak-bapak. Setiap pagi pergi ke pasar dibawa nasi. Dibekalkan makanan oleh istrinya. Tapi di tengah jalan katanya selalu disedekahkan. 40 tahun. Awak baru puasa Asyura. Lah ramai dunia. Inilah hebatnya. Maka sidang jemaah yang berbahagia. Inilah Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita. Apa kata Rasulullah? Man istata'a minkum an yakuna lahu khutbah min amali salih falyamal. Barang siapa yang kata Rasulullah bisa menyembunyikan amal soleh mereka, maka kata Rasulullah, lakukanlah. Maka sidang jemaah yang berbahagia, coba kalau kita jujur hari ini, kira-kira maaf, begitu kita melakukan amal soleh, apakah kita ingin menyembunyikan, atau maaf, kita ingin dilihat oleh orang lain? Bahkan maaf, begitu kita melakukan amal soleh, sepertinya mulut ini nggak mau berhenti untuk menyampaikan. Kadang-kadang maaf, ditulisnya di dalam WA. Buka bersama hari ini enak betul. Padahal gratis pula. Subhanallah, itulah luar biasa. Mengapa Rasulullah menyuruh kita menyembunyikan amal? Pertama, amal yang tersembunyi itu jauh dari sifat ujub. Jauh dari sifat yang orang bangga dengan amalnya. Yang kedua, amal yang tersembunyi itu, kata Rasulullah, jauh lebih besar pahalanya daripada orang memperlihatkan. Sempat kalau ada jemaah datang ke masjid ini, dihubunginya pengurus, ini sedekah saya 1 miliar untuk masjid. Kemudian dia pergi untuk selamanya. Itu yang paling besar. Tidak tahu, Pak. Siapa yang bersedekah, dia cuma datang. Kemudian diberikannya rezekinya, sedekahnya. Kemudian dia persembunyikan. Kemudian amal yang tersembunyi itu bisa membuat orang tidak akan iri terhadap orang lain. Sidang jemaah yang berbahagia, inilah pesan yang pernah disampaikan oleh Salama bin Dinar. Aktub min hasanatika kama taktub min sayyiatik. Apa yang dia lakukan? Sembunyikanlah amal kebaikan kalian, sebagaimana kalian menyembunyikan amal keburukan kalian. Kalau kita nggak ada seorang pun yang ingin terlihat keburukannya, kita ini mau ingin seluruh yang terlihat itu adalah kebaikan. Tapi apa kata Salama bin Dinar?
Sebagaimana kalian menyembunyikan keburukan kalian, maka harusnya seperti itu juga kalian menyembunyikan kebaikan kalian. Yang pertama tadi. Nah, yang kedua apa lagi? Dosa yang dirahasiakan. Sidang jemaah yang berbahagia, ini lebih besar mudaratnya. Kalau pertama tadi amal soleh yang disembunyikan, tapi kalau terlihat selama niat tidak berubah, maka dia tidak akan pengaruh. Tapi bagaimana dengan orang yang mereka melakukan dosa dan dosa itu tersembunyi? Bahkan Nabi mengatakan dalam hadisnya, dulu atau nanti ada orang yang sepertinya dia ahlus surga, tapi begitu sampai di akhirat rupanya mereka ahlu neraka. Ada di antara orang-orang yang kata Rasulullah, yang hampir masuk surga tinggal sehasta, tapi begitu ingin masuk surga, dia pun dicampakkan oleh Allah dalam neraka. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, sebutkan kepada kami apa yang ciri mereka, agar kami tidak terlibat seperti mereka. Kata Rasulullah, orang-orang itu sama dengan kalian. Kalian salat malam, dia salat malam. Kalian bersedekah, dia bersedekah. Tapi maaf kata Rasulullah, ketika tidak ada orang melihatnya, maka dia senantiasa melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi. Maka sidang jemaah yang berbahagia, inilah yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita hari ini, Pak. Maaf, bapak-bapak punya handphone. Yang di handphone itu, yang di grup WA, yang di Facebook itu, banyak yang baik. Yang rancak-rancak banyak juga, Pak. Nah, yang rancak-rancak aku berlalu juga. Nah, maka dikatakan orang berdosa. Nabi mengatakan, dia salat malam. Dia sedekah sama kalian. Dia baca Al-Quran. Kalau kalian melihatnya, sepertinya dia orang soleh. Kalian tertipu oleh penampilannya. Tapi kata Rasulullah, ketika tidak ada orang, maka mereka pun mulai melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi. Itulah hebatnya mereka. Maka sidang jemaah yang berbahagia, kembali kepada kita hari ini. Sesungguhnya di awal tadi, kita ini hidup di sebuah masa, di mana muara kehidupan itu dua saja. Satu kebaikan, dan satu keburukan. Yang keistimewaannya tadi, kedua-duanya bisa disembunyikan. Tapi amal soleh yang disembunyikan, maka insya Allah mendapatkan ridho dari Allah. Tapi dosa yang disembunyikan, maka ujungnya adalah su'ul khatimah. Orang mati dalam keadaan buruk. Maka berhati-hatilah sedang jemaah yang berbahagia. Tentunya yang pertama insya Allah kita sangat mengerti. Yang paling sulit diantisipasi adalah bersembunyi di balik dosa-dosa yang hari ini kita sembunyikan. Berapa banyak orang ini luar biasa hari ini. Subhanallah. Dengan memberikan amal soleh, berpenampilan nggak tanggung-tanggung. Tapi di luar itu, dia seperti musang berbulu domba. Dia melakukan kejahatan. Sehingga sahabat wajar bertanya kepada Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Sama dengan kalian. Itu semasa sahabat, Pak. Apalagi semasa kita hari ini. Maka hari ini juga luar biasa. Kita lihat apa hidup kita hari ini. Ada pekerjaan konten kreator yang orang membuat berbagai aksi-aksi. Ada yang membantu orang fakir miskin, ada yang masuk parit. Tapi kalau Bapak nak tahun 2009 nak terpilih, masuk parit lah dari sekarang, Pak. Makin lama Bapak masuk parit, insya Allah makin jadi itu. Nah, nampaknya parit di Indonesia agak ada keromahnya sedikit, Pak. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.